Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan The Ops Crew, dan sekarang kita akan mendengarkan dari kisah Irfan dan Epul ya, dua bersaudara yang sedang bisa dikatakan touring, karena kalau touring kan kebanyakan ya, kalau ini nggak banyakan, berdua sebetulnya. Karena kita seneng touring ya, kita senangnya touring, dan nggak tahu kenapa ya, mungkin lagi mengalami pengalaman tersebut ya, tapi menjadi suatu kisah yang luar biasa juga, banyak hikmahnya juga di kisah tersebut, yang sebentar lagi kita akan mendengarkan kisah tersebut. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. So, selamat mendengarkan. Ivan dan Epul, dua saudara yang gemar touring motor. Suatu malam mereka memutuskan untuk berkunjung ke rumah saudara di desa terpencil. Perjalanan itu harus melewati jalan sepi yang dikelilingi hutan lebat. Dan mereka berangkat menjelang malam karena kita berdua selesai bekerja. Aman lah Ful, tinggal 2 jam perjalanan, nanti subuh udah sampai, kata Ivan. Mereka melaju di jalanan yang semakin gelap, hanya ada cahaya lampu motor yang menerangi jalan setapak. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara jangkrik terdengar semakin nyaring. Namun saat melewati tikungan pertama di hutan, Epul melihat sesuatu. Van, tadi di pinggir jalan gue lihat orang berdiri, tapi mukanya nggak kelihatan. Ivan menoleh sekilas ke spion. Jalanan kosong. Ia tertawa kecil. Udahlah, jangan parno. Tapi firasat buruk mulai menggelayuti mereka. Setengah jam berlalu, mereka semakin jauh masuk ke jalan hutan. Kabut mulai turun, membuat jarak pandang semakin pendek. Tiba-tiba di tengah jalan berdiri sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Woi, awas! Hati-hati! Awas! Teriak Epul. Ivan langsung menarik rem sekuat tenaga, sampai membuat mereka terjatuh. Namun saat mereka melihat ke depan lagi, sosok itu sudah hilang. Lu lihat itu tadi kan? Tanya Epul dengan napas memburu. Ivan mengangguk, wajahnya pucat. Kita harus segera keluar dari sini. Mereka mempercepat laju motor, tapi entah kenapa jalanan terasa semakin panjang dan berulang-ulang. Seperti mereka terus melewati tempat yang sama. Mungkin mereka tersesat dalam lingkaran gaib. Saat mereka mencari jalan keluar, tiba-tiba suasana berubah. Di kejauhan, mereka melihat cahaya terang dan suara riuh ramai. Pasar malam. Lah, kok ada pasar malam di tengah hutan lagi?
kata Ivan, penuh dengan keheranan. Banyak orang berjualan, terdengar suara tawa anak-anak, musik gamelan mengalun pelan, seolah-olah ada sebuah perayaan besar di tengah hutan. Eiful menepuk pundak Ivan. Jangan lihat ke mereka, dan jangan berhenti. Ivan mengangguk dan mempercepat motor. Namun dari sudut matanya, ia melihat para pedagang dan pengunjung pasar perlahan menoleh ke arah mereka. Tatapan mereka kosong dan wajahnya datar. Salah satu penjual tiba-tiba berkata dengan suara serak, "Mau mampir, nak?" Ivan hampir saja menarik rem, tetapi Eiful langsung berteriak, "Gas, Van, gas! Cepat gas, jangan berhenti!" Saat Ivan memutar gas sekencang mungkin, suara pasar itu tiba-tiba lenyap. Mereka kembali berada di jalan hutan yang gelap dan sepi. Mereka semakin mempercepat motor, ingin segera keluar dari hutan. Namun, di persimpangan, Ivan melihat sesuatu yang membuatnya hampir menabrak pohon. Seorang pria berpakaian compang-camping berdiri tengah jalan. Tapi yang membuat bulu kuduk merinding, pria itu tidak memiliki kepala. Ivan membanting setang ke kanan, membuat motor oleng dan hampir jatuh. "Awas, Van! Awas!" Saat mereka menoleh ke belakang, pria tanpa kepala itu sudah berada lebih dekat, seperti melayang ke arah mereka. "Van, maju, Van, maju!" teriak Eiful ketakutan. Mereka berhasil melewati persimpangan, tetapi motor Ivan tiba-tiba terasa sangat berat, seperti ada yang menumpang di belakang. Ivan melihat ke spion. Ada tangan pucat mencengkram bahunya. Ketika panik, ia kehilangan kendali dan motor tergelincir di tikungan tajam. Ivan dan Eiful terlempar ke pinggir jalan. Beruntung mereka hanya mengalami luka ringan. Motor mereka terguling beberapa meter ke depan. Dengan sisa tenaga, mereka berdiri dan melihat ke sekitar. Jalanan sudah berbeda. Mereka sudah keluar dari hutan dan kini berada di jalan desa yang terang. Astaga, kita selamat, Wah, kata Ivan dengan napas tersengal-sengal. Namun sebelum mereka sempat bernapas lega, seorang pria tua mendekati mereka. "Kalian dari jalan hutan itu?" tanyanya serius. Mereka mengangguk. Pria tua itu menghela napas. "Syukurlah kalian selamat. Tidak banyak orang yang berhasil keluar dari sana setelah melihat pasar gaib dan sosok tanpa kepala," ucapnya.
Ivan dan Evil saling berpandangan. Tubuh mereka merinding. Mereka mungkin telah keluar dari hutan. Tetapi, apakah benar mereka sudah benar-benar selamat? Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara tawa halus.